Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual saya akan bicara mengenai one trending topic today teman-teman. Tapi before that saya akan kasih lihat produk chopping board saya dulu ya teman-teman ya. Seperti biasa ya, kayak gini teman-teman. Nah, ini. Ya, ini agak we call this a butcher's block ya teman-teman. Nah, ini memang agak besar ya. Nah, ini diameternya 45 cm ya teman-teman. Nah, ini tebalnya ini 10 cm ya atau 100 mili ya. This is a white color ya. Nah, ini sebenarnya ini bukan yang paling besar teman-teman. Kita ada yang lebih besar lagi teman-teman yang ukuran diameternya yang sampai 50 cm. Nah, tebalnya juga sampai 18 cm teman-teman. Ada yang lebih tebal lagi 18 cm sama diameter 50 cm. Ini produk ini kita udah ada di Tokopedia ya teman-teman ya. Saya punya produk-produk kalangan lain juga udah ada banyak di Tokopedia teman-teman. Under the same name ya, H3 Ranger ya teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat di sana ya. Kalau memang teman-teman ada custom inquiries atau any questions, nanti bisa DM saya juga di Instagram H3 Ranger teman-teman gitu ya. Nah, ini kita punya bahan teman-teman. Ini kita kita terbuat dari high density polyethylene ya. Gitu. Tapi ini kita punya yang grade bukan HDPE yang biasa teman-teman. Ini yang lebih keras ya. Gitu. Jadi boleh dibilang ini kita punya grade ini kayak semacam high molecular weight polyethylene lah begitu, HMWPE ya. Begitu, karena yang sekarang ada di pasaran ya teman-teman, yang ada di pasaran yang kayak Horeca supplier begitu ya, agen distributor gitu teman-teman, mereka kebanyakan masih pakai grade yang HDPE ya teman-teman begitu ya. Jadi itu grade-nya lebih lembek daripada yang ini teman-teman, yang saya kasih lihat ini ya, yang terbuat dari HMWPE teman-teman begitu ya kan. Jadi itu perbedaannya adalah jadi kekerasan density-nya teman-teman ya begitu. Jadi yang ini saya sengaja kita desain teman-teman ya buat supaya tuh bisa bertahan chopping yang agak keras teman-teman ya, kayak bacok atau cincang ya, on a regular basis gitu tiap hari teman-teman, yang bisa kayak di resto, di pabrik-pabrik makanan ya. Tapi kalau teman-teman juga misalnya ada UMKM di rumahan juga bisa teman-teman begitu ya kan. Nah, saya udah pernah posting video mengenai itu tes kekerasan teman-teman yang begitu ya. Cuman ya nggak sampai 1 menit video pendek saya itu ya, tapi kita kasih lihat bahwa kekerasan itu benar-benar tuh dibacok itu dia nggak akan bisa segampang itu tergores teman-teman begitu, dan tahan, kita punya material ini juga tahan lebih lama teman-teman begitu ya, dibandingin yang sekarang ada di di pasaran teman-teman begitu ya gitu. Jadi ini memang bahan ini teman-teman kita juga now di Indonesia kita juga baru ada limited supply ya teman-teman. Saya juga nggak stok terlalu banyak juga teman-teman gitu. Jadi saya harap teman-teman mungkin ada minat atau bisa mau mencoba teman-teman. Nanti mungkin di masa depan saya akan kasih lihat video tes kekerasan saya yang lain teman-teman begitu ya. Nah, ini kita udah di molded langsung dari pabrik teman-teman ya, langsung one whole molded khas dari pabrik. Jadi dia utuh nih teman-teman, satu piece ini ya begitu. Nah, ini surface-nya juga udah grip ya ini ya. Jadi grip surface lebih nyaman untuk motong ya teman-teman. Di atas sama di bawah juga ya begitu ya kan. Jadi kita bisa garansi teman-teman, ini kita punya blocks ini bisa tahan lebih lama ya daripada yang sekarang chopping board lain yang ada di pasaran sekarang ini teman-teman begitu ya kan. Nah, nanti ya nanti di masa depan saya akan kasih juga video-video demo kita yang lain-lainnya teman-teman yang begitu ya. Ini yang warna putih ya teman-teman ya. Nah, ini warna putih. Nah, saya juga kasih lihat yang ini warna biru teman-teman ya begitu. Nah, ini ya. Nah, ini juga sama teman-teman, ini diameternya 45 cm ya, 45 cm, tebal ini 10 cm teman-teman ya ini ya. Jadi ini kita ada 4 warna for now teman-teman ya. Warna putih, biru, merah sama kuning teman-teman begitu ya. Itu nggak mesti tuh harus ikutin food color code lah teman-teman ya. Itu ya, ini colors yang teman-teman suka ya. Mungkin juga bisa try teman-teman ya gitu. Kita semua juga udah ada di Tokopedia teman-teman ya gitu ya. Nah, ini blocks ini ya teman-teman ya. Jadi ini juga ini lumayan agak berat ya teman-teman ini ya. Kurang lebih ini hampir ada kayak 8 kiloan teman-teman, 8 atau 9 kiloan teman-teman ya begitu ya. Ini bisa lebih juga kalau saya agak sedikit ini mungkin ya kalau ditimbang secara benar teman-teman ya begitu. Anyway, for ini inquiries teman-teman nanti bisa DM saya di H3 Ranger lah di Instagram ya teman-teman gitu ya. Oke. Nah, ini oh, by the way teman-teman, saya lupa kasih tahu ya bahwa tuh kalau kita punya ini kan one whole piece of blocks ya teman-teman begitu. Mungkin kalau sekarang ada di pasaran, mereka kebanyakan kayak kue lapis ya, kayak layer cake begitu ya. Mungkin ya mereka juga manufacturingnya juga ditempel ya teman-teman begitu ya. Itu juga mungkin ada kemungkinan probability bisa copot juga ya teman-teman begitu. Dan juga memang dia punya material juga lebih lembek ya teman-teman, lebih ringan juga ya secara otomatis ya gitu. Tapi for our quality ini kita enggak ya teman-teman, kita ini one whole piece of blocks ya. Nah, kita juga ini density kita juga lebih keras, lebih padat teman-teman begitu ya gitu. Oke, anyway, for today's topic teman-teman, saya akan bicara sedikit mengenai yang lagi ini just recently trending teman-teman ya, mengenai si siapa nih artis itu teman-teman, yang si siapa namanya, Amar Zoni ya namanya Amar ya teman-teman ya. Saya sebenarnya juga nggak kenal dia ya teman-teman, tapi gara-gara dia appear di podcast si Deddy Corbuzier teman-teman, jadi saya nonton ya gitu ya. Mengenai itu bahwa dia tuh ternyata dia baru keluar dari penjara ya teman-teman. Nah, jadi udah 2 kali
ketangkep ya teman-teman begitu. Yang pertama mungkin dia nggak masuk penjara ya kalau dia bilang ya dari dia punya statement. Yang kedua dia baru masuk penjara katanya berapa tiga bulan ya teman-teman begitu ya. Jadi saya hanya ngeliat teman-teman, saya juga agak saya sebenarnya saya nggak kenal orang ini teman-teman, artis ini saya juga nggak pernah tahu dia punya background atau bagaimana gitu teman-teman. Cuman dari dia punya interview saya agak sedikit ada kesan gitu teman-teman bahwa tuh dari dia punya bicara ya teman-teman, dari dia punya responses antara dia sama si Dedi ya teman-teman ya. Jadi kelihatannya itu kayaknya agak sedikit kurang, menurut saya teman-teman ya, agak sedikit kurang convincing ya gitu ya. Oke, ini pertama-tama yang saya ngelihat ya memang apa tuh saya juga sempat coba cari tahu sejarahnya atau bongkar teman-teman dia punya karir sebelumnya teman-teman ya. Oh iya, dulu dia suka kelihatan dia lebih fit lah ya, lebih kurusan juga ya, mukanya juga lebih kecilan ya. Nah begitu dia ya kelihatan dia lebih sehat lah ya daripada di interview di podcast si Dedi ya. Dia agak gemuk ya, kayak gitu ya, rambutnya juga agak sedikit berantakan ya teman-teman ya begitu ya, style ya gitu. Saya jujur teman-teman, saya bukan mau ngatain orang jelek ya teman-teman. Kadang-kadang tuh orang tuh bisa judge kita sih dari appearance ya teman-teman yang begitu. Memang si Dedi ada bilang dia ganteng loh gitu teman-teman ya, maksudnya dia ya cakep aja gitu sebagai artis laki-laki ya begitu ya gitu. Jadi kesannya tuh kalau orang-orang yang cakep atau ganteng jadi yang berbuat kesalahan teman-teman, jadi mereka bisa dimaafkan ya atau dikasihani gitu teman-teman, dibanding tuh kayak si tampang kayak si Coki itu teman-teman yang kata si Dedi ya. Yang kalau si Coki bilang lu mati lu atau masuk penjara atau bagaimana dikata-katain itu teman-teman, karena dia tampang kayak preman kayak preman jalanan gitu teman-teman gitu, dengan tatonya apa segala macam gitu ya. Jadi kalau si Ahmad ini kan enggak ya, mungkin dia tampang lebih decent ya, walaupun dia memang agak sedikit gemuk dan agak tampang agak sedikit berantakan teman-teman gitu ya kan. Terus ya ini di podcast si Dedi saya juga nonton secara sampai full teman-teman, saya ngelihat dia punya responses gitu. Si Dedi udah berkali-kali tembak dia bahwa tuh apa benar gitu kamu tidak akan mengulangi ini lagi gitu teman-teman begitu. Tapi dari dia punya jawabannya saya agak sedikit kayaknya saya kurang convince teman-teman. Convince maksudnya kurang yakin ya teman-teman ya, dari dia punya statement dan dia punya di non verbal signs gitu teman-teman, dari dia punya gerak-gerik dan dia punya mata dan ekspresinya gitu teman-teman ya gitu. Jadi saya ngelihat memang dia sih ngomong jujur ya, katanya dia bilang dia mau pakai ini karena dia mau kurusin badan teman-teman ya begitu. Saya juga agak kaget ya kenapa dia bisa sampai gendut bukan gendut ya, agak sedikit gendut begitu ya kan, tampangnya beda gitu. Pas saya juga lihat fotonya yang full badan ya, dari kalau di podcast kan dia cuma setengah ya, kelihatan cuma agak gemuk, agak gede badannya. Tapi pas saya ngelihat bongkar di Google foto-fotonya yang sebelum dan sesudah teman-teman ya, saya ngeliat ini lumayan juga ya gitu. Kayaknya kelihatan dia itu nggak bisa kontrol nafsu makan atau bagaimana gitu teman-teman gitu ya kan. Itu yang faktor pertama yang saya lihat ya teman-teman. Jadi kita sebagai public figure ya, kayak semacam contohnya si Deddy Corbuzier lah, dia juga tahu dia sebagai figur publik ya, dia harus bisa menjaga dia punya penampilan ya, dia olahraga setiap hari ya, dia juga jaga makan diet, jadi kesannya tuh dia fit lah gitu teman-teman gitu. Jadi ini saya ngeliat si Deddy Corbuzier itu udah umur hampir 50 ya, ini umur baru 30 loh si Ahmad ini ya kan, begitu masih muda ya kan, kelahiran tahun 93 ya katanya ya itu ya kan begitu. Nah, jadi ya saya juga udah jauh umur sama dia teman-teman, saya jujur ya karena saya ngeliat kenapa dia begitu muda ya tapi nggak bisa tuh menjaga jati diri dan penampilan dia gitu teman-teman, sebagai artis, sebagai public figure gitu ya kan. Harusnya dia udah tahu ya, dia sering main film ya, dia sering dalam show business lah ya, dia harus jaga bagaimana ya penampilan dia ya, supaya dia tetap bisa laku ya, tetap bisa terus dipakai gitu. Itu satu teman-teman begitu. Jadi si Deddy Corbuzier juga bilang, kenapa kamu nggak olahraga ya, kamu kan juga dulu kan suka nge-gym, six pack apa gitu teman-teman gitu. Jadi ini saya rasa kayaknya dari alur ini kayaknya disebabkan dia tuh kayaknya males tuh teman-teman, kalau saya lihat ya, males olahraga ya. Saya udah bilang, saya pernah bikin video teman-teman sebelumnya di yang gym ya, gym death itu ya, maksudnya ada orang sampai meninggal karena olahraga kelebihan. Tapi kita juga maksudnya jangan bisa males gitu teman-teman ya, gitu, olahraga ya begitu ya. Olahraga ya, siapa sih yang suka olahraga ya, saya sendiri juga ya, kita semua badan kita juga capek dan badan kita juga sakit gitu teman-teman kalau kita olahraga juga berlebihan ya begitu. Tapi minimal ya harus ada lah ya, jaga berat badan ya, jaga penampilan sedikit lah teman-teman begitu. Bukannya sampai tuh olahraga sampai yang berlebihan sampai kita bisa meninggal di gym atau bagaimana gitu teman-teman ya. Yang seperti saya bikin di video saya sebelumnya yang tentang gym itu teman-teman ya, begitu kematian di gym ya. Tapi minimal ya jangan juga sampai terlalu males ya, umur baru 30 tahun ya. Tapi males olahraga ya. Jadi ya umur 20 ke 30 metabolisme tubuh masih bagus ya teman-teman. Di atas 30, 35, 40 ya gitu. Kita berasa badan kita juga berubah gitu teman-teman ya. Metabolisme kita juga menurun, kita juga lebih gampang naik berat badan juga ya gitu. Makan dia udah langsung perut juga kelihatan besar gitu teman-teman ya kan begitu. Jadi dia ini kalau menurut saya teman-teman, saya jujur ya, saya bukan mau ngatain orang ya, gimana dia tidak bertanggung jawab
atas diri dia sendiri itu teman-teman ya. Kelihatan gitu ya dari penampilan dia gitu teman-teman ya, begitu. Sebagai artis, sebagai public figure itu yang pertama ya. Yang kedua, dia mau ambil jalan pintas ya teman-teman. Ya kan? Ambil jalan pintas bahwa tuh dengan minum, dengan taking drugs ini dia bisa kurus ya, bisa kayak si siapa tuh? Ya si Snoop Dogg lah teman-teman ya. Banyak lah artis di barat yang minum begituan, jadi dia badan dia kayak kurus kering gitu, kayak kurang nutrisi gitu teman-teman ya, begitu. Jadi dia kayak makanin sel drugs ini ya. Jadi dia kayak makanin sel tubuh gitu teman-teman, sel badan ya. Jadi kesannya tuh dia lama-lama kayak orang kurus gitu teman-teman, begitu ya. Itu sebenarnya bukan hal yang sehat ya teman-teman ya. Nah yang ketiga juga dia gara-gara dia cuma coba-coba begini ya, coba mau gimana gitu kurusin badan atau bagaimana, akibatnya dia kecanduan. Saya udah pernah bikin video sebelum teman-teman kecanduan yang fatal ya, gitu ya. Saya ada 2 video ya. Yang kecanduan ya dalam hal berbagai macam dalam kehidupan teman-teman, dalam hal misalnya dalam hal berjudi ya, dalam hal seks ya, dalam hal makan ya teman-teman, begitu ya kan. Nah, juga saya pernah bikin video juga mati overdosis yang kayak si Ala Whitney Houston gitu teman-teman, begitu ya kan. Begitu. Jadi dia ini kayaknya saya ngeliat dia kayaknya orang manusia ini teman-teman, si Amar ini ya, ini dia kurang bijaksana gitu teman-teman dalam sisi pandangan dan prinsip hidup gitu teman-teman, begitu ya kan. Apalagi dia udah punya yang keempat teman-teman, apalagi dia udah punya keluarga lagi, udah punya anak 3 ya katanya, sama artis itu juga si siapa namanya, si Iris atau Irish itu teman-teman, begitu kan. Nah begitu ya. Jadi sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga ya, sebagai suami, dia juga tidak bisa dia berbuat dengan benar gitu dalam kehidupannya gitu teman-teman, gitu. Sangat disayangkan sebenarnya teman-teman ya, gitu. Gara-gara cuman hal begini ya, hal kebodohan yang dia lakukan ini, dia terjerumus ya dari dari hal-hal yang kecil sampai kayak kaki dia masuk ke pasir itu teman-teman, nggak bisa keluar gitu teman-teman, begitu ya. Jadi kayak kesedot pasir, kayak pasir yang masuk ke dalam gitu teman-teman, begitu ya. Susah terjerat pasir, dia susah keluar teman-teman. Akhirnya semakin dia tambah bergerak, semakin dia tambah tenggelam, bisa juga bisa memakan nyawa gitu teman-teman, begitu. Ini kan kasus-kasus begini udah banyak ya di Hollywood ya, di barat ya teman-teman, terutama ya, yang sukses muda lah terutama ya, muda dan dia sukses ya, kayak terutama contoh kayak si yang terkenal itu yang mati overdosis itu si Heath Ledger teman-teman, yang main film Joker itu ya, sama Brokeback Mountain itu ya. Dia sukses dan terkenal, tapi di belakang layar itu dia ngedrugs gitu. Akhirnya dia overdosis, besok pagi dia nggak bangun teman-teman, gitu. Padahal dia masih muda banget ya teman-teman, begitu ya. Nah itu pun dia juga kasus sama ya, dia juga diceraiin sama istrinya ya, si Michelle itu teman-teman ya, istrinya itu ya. Nah jadi dia juga udah punya anak 1 lah ya. Jadi dia juga akhirnya dia broken hearted ya, dia kecewa, depresi, dia juga akhirnya minum obat-obat kayak begini gitu teman-teman ya kan, begitu. Akhirnya meninggal ya si Heath Ledger itu ya kan. Saya harap si Amar nggak sampai pada poin begitu ya teman-teman ya kan. Nah dia juga ya itu di podcast si Deddy teman-teman, saya juga ngeliat di podcastnya si siapa tuh, si yang Richard Lee itu ya, Dr. Richard Lee itu ya, dia juga sampai bawa lawyer dia ya, bicara gitu teman-teman, begitu. Itu pun saya ngeliat dia punya reaction sama responses teman-teman terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilempar ke dia gitu teman-teman sama si dokter itu ya. Dia juga kayaknya kurang begitu bisa menjawab dengan yakin dan benar gitu teman-teman, gitu. Kesannya tuh kayak agak sedikit ada tersendat ya, dan agak sedikit banyak keraguan gitu teman-teman, begitu. Mungkin di podcast si dia masih agak mendingan ya teman-teman, tapi di podcast yang kedua itu dia agak juga lebih parah gitu teman-teman, begitu ya. And by the way teman-teman, saya juga nggak bisa dari sisi keluarganya dia ya, saya nggak bisa menyalahkan si Amar ini secara full ya, karena kenapa ya, si istrinya ini ya, dia waktu dia kawin sama si Amar ini, dia udah harus tahu sebenarnya, kita mau kawin sama seseorang, dia udah harus tahu bahwa tuh orang ini kebaikannya apa, nah keburukannya apa, pasti dia sudah tahu luar dalam lah ya teman-teman, gitu. Kecanduannya itu apa gitu teman-teman, kebiasaan buruknya apa ya, begitu. Nah sekarang ya dia mau cerai ya, misalnya dia bercerai teman-teman, tapi kita masih belum tahu ya. Nah kalau menurut saya teman-teman ya, istrinya ini memang ya ada sebagian juga kesalahan dia teman-teman ya, begitu. Ini pasangan hidup yang dia pilih ya, si Amar ini ya, udah kawin, terus kalau nggak punya anak nggak apa-apa teman-teman ya. Nah udah punya anak 3, apa kamu bisa melarikan diri kah gitu teman-teman? Anak-anak juga masih pada kecil semua ya, kayak tangga begitu ya, nah masih butuh bapaknya banget ya, begitu. Kecuali mungkin anak-anak udah pada dewasa ya, udah pada besar, udah pada mandiri, mungkin boleh cerai atau boleh pisah gitu teman-teman ya. Nah tapi sekarang nyatanya anak masih begitu kecil, apa si istrinya itu bisa handle semuanya sendiri gitu teman-teman, begitu. Agak sedikit mungkin berat loh ya kan, begitu. Mau mengeliminasi suaminya si Amar ini secara full ya dari kehidupan mereka berempat itu teman-teman, sebagai keluarga ya, gitu. Agak sedikit susah ya, dan juga mungkin boleh dibilang kategorinya agak sedikit kejam gitu teman-teman kalau menurut saya gitu. Kalau yang saya bisa lihat teman-teman ya, dia seharusnya, karena ini udah ikatan nasib ya teman-teman ya, dia udah kawin dan juga diikat sama 3 anak teman-teman ya, gitu. Udah seharusnya mereka berdua itu menyatu gitu teman-teman, kalau menurut saya gitu, demi kebaikan apa? Demi kebaikan si anaknya juga bertiga gitu teman-teman ya kan. Tapi along the way mungkin ya semakin anaknya tambah besar ya, mungkin si Amar ini juga ya, saya ngomong jujur teman-teman ya, agak susah ya menghilangkan kebiasaan buruk gitu.
kemungkinan besar dia akan melakukan lagi dan lagi. Mungkin di masa depan, mungkin ya kalau ngomong kasar katanya, dia bisa masuk atau dia bisa ditangkap lagi atau bisa masuk penjara lagi gitu teman-teman, begitu ya kan. Kelihatan kayaknya mungkin dia ada rasa kesadaran insyaf ya. Tapi mau itu jeratnya narkoba itu sangat sangat kuat sekali gitu teman-teman terhadap diri si Amar ini, kelihatan gitu ya. Kayaknya dia kurang begitu. Kalau saya agak sedikit skeptik ya teman-teman ya. Jadi saya nggak begitu bisa full percaya sama dia gitu. Kalau misalnya saya sebagai pasangannya sebagai istri gitu teman-teman ya begitu. Tapi mikir karena ada 3 anak teman-teman ya, mau nggak mau terpaksa harus rangkul ini si Amar ini gitu teman-teman. Kalau itu menurut saya gitu ya, nggak ada pilihan lain gitu ya. Karena itu juga ini juga kebodohan, kalau boleh ngomong jujur ya, kebodohan si istrinya juga. Kenapa kamu pilih pasangan seperti begitu, ya kan? Dari awal, ya memang dia ganteng, tinggi, apa artis ya, apa tuh bagus kayak apa ya, udah kamu lakukan aja, kamu kawin sama dia. Tapi kamu nggak mikir ya kejelekan orang itu sampai bisa pada tahap mana gitu ya teman-teman, begitu ya. Nah ini kesalahan, saya nggak bisa full salahin si Amar, tapi si istri juga ada buat pilihan yang kurang tepat juga sebenarnya dalam hidup dia ya, begitu ya. Mau nggak mau, nah sekarang udah punya anak, bukannya anaknya 1, anaknya 3 ya. Kalau mungkin nggak punya anak bisa langsung bebas terbang teman-teman, kawin lagi atau bagaimana, cerai langsung ya. Tapi ini nggak bisa ya kan, susah. Ya, cerai pun kasihan juga sama si anaknya kalau menurut saya teman-teman ya kan. Jadi salah satu jalan keluar kalau menurut saya teman-teman ya. Jadi saya rasa kayaknya dia harus kembali gitu teman-teman ya. Harus bisa saling merangkul ya. Nah, demi siapa? Demi anak-anak lah gitu. Mungkin anak-anak udah besar. Kalau dia si Amar masih belum berubah juga, ya udah gitu, baru saya bye-bye gitu teman-teman. Begitu. Kalau itu sih menurut saya gitu. Anyway, ya saya itu cuma verdict saya gitu teman-teman. Si Amar ini sebenarnya kalau dilihat lagi teman-teman, sebenarnya dia punya masa depan, harusnya dia cerah sekali teman-teman, cerah sekali harusnya. Dia udah berbakat ya, dia juga punya penampilan yang diberikan anugerah yang bagus ya, ganteng, tinggi ya, seperti model ya kan. Tapi sayangnya ya itu dia salah jalan. Sampai sekarang pun efek ke badannya dia, penampilan dia juga kena efek begitu gendut ya gitu teman-teman. Siapa yang mau, dia ngomong di podcast si Dr. Lee itu, dia bilang, oh siapa yang mau brand mana yang bisa mau pakai kamu gitu. Kalau mungkin dia nge-drugs ya, tapi mungkin penampilan dia masih keren ya, masih gagah, masih berotot apa ya, misalnya kayak si Deddy Corbuzier gitu, mungkin masih bisa dipakai gitu kan sebagai brand ambassador ya gitu ya. Tapi kenyataannya kayak begitu, mau brand apa, brand jual restoran makan paling cocok tuh ya teman-teman gitu, ya kan. But anyway, dia udah banyak habis duit. Saya juga lihat dari podcast Cecily, katanya dia udah gonta-ganti, bahkan dia udah gonta-ganti pengacara gitu teman-teman begitu. Ya di podcast Cecily dia bilang katanya tabungan juga habis apa segala macam. Jadi ini masa depannya tuh agak sedikit suram gitu teman-teman kalau menurut saya gitu ya. Dengan kejadian ini ya, saya rasa si Amar itu harusnya dia banyak belajar dan cepat-cepat dia insyaf teman-teman begitu. Sebelum nanti ada mengulang lagi kejadian yang sama di masa depan tuh teman-teman begitu. Ya. Anyway, mungkin teman-teman bisa setuju sama saya, bisa enggak ya teman-teman begitu. But anyway, saya hanya mau kasih opini saja teman-teman secara secara garis besar gitu aja sih. Nothing against him gitu personally teman-teman begitu. Saya juga wish him all the best juga ya sama si Amar gitu ya. Sayang gitu masa depannya hancur berantakan begini gitu teman-teman begitu ya. Anyway, if you like my video teman-teman, hopefully you can also subscribe, like and share. Okay, bye bye.